Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini ya? Apakah anak-anak Ibu Mira berada dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah, semua anak-anak Ibu berada dalam keadaan sehat walafiat. Apakah anak-anak Ibu sudah sarapan? Ya, anak-anak Ibu tentu sudah sarapan terlebih dahulu sebelum memulai belajarnya. Sarapan pagi akan membantu kita untuk lebih berkonsentrasi. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada tema 3, tokoh dan penemuan, di subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pada pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah membuat teks eksplanasi, yang kedua membuat rancangan dan gambar rangkaian listrik. Baiklah anak-anak, siapkah anak-anak Ibu Mira untuk mulai belajarnya? Ya, kita harus tetap semangat ya. Tahukah kamu dengan teks eksplanasi ilmiah? Pernah mendengar? Nah, teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. Contoh teks eksplanasi ilmiah itu adalah gejala alam misalnya, atau terjadinya pelangi, atau proses arus listrik, atau fakta unik hewan. Nah, itu semua adalah contoh-contoh tema yang bisa diangkat untuk menjadi teks eksplanasi ilmiah. Baiklah, bagian-bagian dari teks eksplanasi ilmiah itu yang harus kita ingat adalah yang pertama adalah bagian pembukaan. Nah, pada bagian pembukaan ini dia akan berisi pernyataan umum tentang isi teks kita. Kemudian bagian isi. Nah, di sini bagian isi ini adalah deretan penjelas. Nah, fakta-fakta unik atau proses-proses ilmiahnya terletak di bagian isi ini. Kemudian yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini dia berisi kesimpulan dari teks yang kita buat. Nah, Ibu perhatikan gambar ini. Pernahkah anak-anak Ibu melihat hewan kecil yang berkelap-kelip cahaya lampunya di dalam gelap? Iya, tahukah anak-anak Ibu hewan apa itu? Benar sekali, hewan tersebut adalah kunang-kunang. Ayo, siapa yang sudah pernah melihat kunang-kunang? Siapa yang belum? Anak-anak Ibu ingin tahu lebih banyak tentang kunang-kunang? Mari kita simak teks eksplanasi berikut. Nah, di sini kita akan melihat bagian-bagian dari teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Mengapa Kunang-Kunang Punya Lampu. Pada bagian pembukaan ada di situ bagian umumnya adalah kunang-kunang merupakan serangga malam yang mengeluarkan cahaya atau sinar dari perutnya. Kemudian fakta-fakta yang ada di bagian isi, yang pertama, sinar dari perut kunang-kunang berasal dari berbagai macam zat yang ada di tubuhnya. Kemudian yang kedua, cahaya pada kunang-kunang tergolong cahaya dingin. Yang ketiga, ada 2000 jenis kunang-kunang di dunia. Nah, pada bagian penutupnya, yaitu
Cahaya kunang-kunang berfungsi untuk penerangan dan menarik lawan jenisnya. Nah, anak-anak Ibu, untuk menyusun sebuah teks eksplanasi ilmiah, anak-anak Ibu harus mengumpulkan data-data dan informasi terlebih dahulu mengenai topik yang akan kita buat. Kalau di sini topik yang Ibu contohkan adalah kunang-kunang. Nah, mengapa kunang-kunang punya lampu? Nah, Ibu bagi menjadi 3 bagian pada teksnya nanti, yaitu bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, sebelum Ibu menulis teksnya nanti, kita harus mengumpulkan data-data dan fakta-fakta mengenai tema yang akan kita angkat menjadi teks eksplanasi ilmiah tersebut. Nah, sekarang kita coba baca contoh teks eksplanasi ilmiah yang dari bagan yang Ibu tampilkan tadi. Nah, di sini ada contoh teksnya yang berjudul Mengapa Kunang-Kunang Punya Lampu? Nah, teks ini Ibu ambil dari tulisan Kak Novia Sabda. Pernahkah teman-teman melihat serangga kecil yang bersinar di saat gelap? Iya, itu adalah kunang-kunang. Kunang-kunang merupakan hewan nokturnal, memancarkan sinar dari perutnya. Sinar ini berwarna kuning, kehijauan, oranye atau biru. Cahaya tersebut berasal dari berbagai macam zat yang dihasilkan tubuh kunang-kunang, seperti zat dalam oksigen, kalsium, magnesium, adenosin trifosfat, dan zat kimia alami yang dihasilkan tubuhnya yaitu luciferin. Cahaya pada kunang-kunang disebut cahaya dingin yang tidak mengandung ultraviolet. Maksudnya, reaksi kimia dalam kunang-kunang yang menghasilkan cahaya tersebut tidak menghasilkan panas. Teman-teman, ternyata jenis kunang-kunang itu banyak loh. Diperkirakan ada 2000 jenis kunang-kunang di dunia. Beberapa jenis kunang-kunang ada yang bersifat kanibal. Maksudnya, mereka suka makan kunang-kunang lainnya. Fungsi cahaya pada kunang-kunang selain untuk penerangan, juga untuk menarik lawan jenisnya. Nah, itulah anak-anak contoh teks eksplanasi ilmiah tentang kunang-kunang. Bagaimana? Mudah bukan kita menyusun teks eksplanasi ilmiah ini? Yang kita lakukan adalah mencari faktanya terlebih dahulu, kemudian menyusunnya menjadi sebuah teks sesuai dengan bagian-bagian yang sudah Ibu jelaskan tadi. Anak-anak Ibu, kalian sudah paham kan mengenai bagian-bagian dari teks eksplanasi ilmiah? Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak Ibu juga sudah belajar mengenai listrik. Nah, dari bagian di bawah ini, anak-anak Ibu nanti juga akan memperluas pengetahuannya dengan membuat teks eksplanasi ilmiah mengenai urutan perjalanan arus listrik dari pembangkit listrik sampai ke pelanggan atau ke rumah kita. Nah, tugas kita hari ini adalah yang pertama, buatlah teks eksplanasi ilmiah tentang proses penyaluran listrik dari pembangkit listrik sampai ke pelanggan atau rumah kita. Cara membuat teks eksplanasi ilmiah sudah Ibu jelaskan tadi. Yang kedua, tugasnya membuat rancangan rangkaian listrik paralel yang meliputi nanti dalam rancangan itu anak-anak Ibu buatkan bahannya apa saja, alat yang digunakan apa, cara merangkainya bagaimana, nanti anak-anak Ibu narasikan di sana. Kemudian anak-anak Ibu buatkan gambar rangkaiannya. Nah, itu tugas anak-anak Ibu hari ini ya. Nah, sekian dulu tugas dari Ibu. Terima kasih pada anak-anak Ibu yang sudah menyimak video pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak Ibu bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan bagi anak-anak Ibu yang belum subscribe channel ini, silakan untuk di-subscribe supaya anak-anak Ibu tidak terlewatkan video-video pembelajaran dari Ibu Mira dan jangan lupa like and share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.